tugas mendidik anak-anak itu bukan tugasnya gereja, apalagi cuman seminggu sekali yang cuman 2 jam fellowship-nya. Firman Tuhan yang diberitakan mungkin sekitar 30 sampai maksimal 60 menit dalam sekali ibadah. Setelah itu nggak ada lagi pemberitaan firman Tuhan, baru nanti seminggu lagi kemudian. Maka itu kemudian anak-anak tidak rohani ya. Nah, soal mendidik anak sebetulnya itu kan bukan tugas utama daripada gereja, tapi mendidik anak-anak itu adalah tugas daripada orang tuanya. Nah, yang disebut mendidik ini, saya percaya bahwa mendidik selain tentang teori dan firman Tuhan, lebih daripada itu dibutuhkan keteladanan. Nah, saya sudah mengamati beberapa keluarga daripada anak-anak yang menyebut dirinya milenial, ya, yang orang tuanya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini kebanyakan akan melahirkan anak-anak yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi nggak semuanya, ya. Memang ada yang keluarganya nggak dalam Tuhan, ada kemudian anak-anaknya antusias kepada Tuhan. Tapi orang-orang tua, ya ayah dan ibu yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya baru ini saya mendengarkan cerita anak seorang pendeta, ya anak seorang pendeta itu sukanya nonton film horor, ya anak perempuan seorang pendeta sukanya nonton film Dracula yang horor-horor begitu, ya kemudian nonton di televisi itu channel-channel yang channel-channel pergi ke tempat-tempat angker. Nah, waktu saya kemudian mau cari tahu kenapa ya kok Bapak pendeta ini punya anak perempuan suka begitu, sementara anak perempuan saya yang saya juga hamba Tuhan sukanya ya merenungkan firman Tuhan, selain bekerja, sukanya melayani meskipun dia anak milenial. Nah, jawabannya yaitu ketika orang tuanya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meskipun dia itu pendeta, maka anak-anaknya kemungkinan besar dia akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Nah, setelah kemudian saya cari tahu lebih dalam, ternyata papa mama dari anak perempuan ini itu sukanya nonton drama Korea. Ya kan, sukanya itu nonton drama Korea dan kemudian sukanya bukan merenungkan firman Tuhan, ya sukaannya bukan soal perkara-perkara yang rohani, makanya kemudian anaknya juga tidak rohani. Jadi ini buat para orang tua perlu nih untuk introspeksi ke dalam diri sendiri bagaimana supaya kita sebagai orang tua maupun jemaat Tuhan yang punya anak-anak yang katanya milenial ini mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saya percaya ketika orang tuanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan memberikan keteladanan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi action speak louder than word, ya. Jadi ketika memberikan contoh yang baik, maka akan kemudian melahirkan anak-anak yang akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ya, kita sudah melihat misalnya sesepuh kita Pak Denny, Bapak Pendeta Sutoyo, ya kan, ada anaknya yang di Texas yang mengambil bidang teologi, ya, dan kemudian anaknya Kang Rene ini yang terlibat di dalam pelayanan, ya, meskipun anak-anaknya Pak Rene ini kan masih sangat muda sekali. Saya percaya apa yang terjadi di dalam keluarganya Pak Rene ini ditiru oleh anak-anaknya. Maka itu buat setiap kita, ya, kalau sampai kita ini kadang-kadang hamba Tuhan, ya kan, kalau saya mendengarkan kesaksian di Korea misalnya, sekarang yang datang ke gereja itu anak-anak mudanya persentasenya sangat kecil sekali.
Nah, salah satunya menurut saya yaitu karena orang tuanya hanya ke gereja sebagai apa ya, sebagai kebiasaan aja, liturgi, dan tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya sebagai suami istri maupun menerapkannya dalam hubungan orang tua dan anak. Ya, jadi kembali kepada kitab Amsal tadi, bahwa kalau kita mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya, yaitu jalan Tuhan, maka pada masa tuanya anak-anak itu akan cinta kepada Tuhan. Seperti waktu saya dilawat oleh Tuhan, maka itu anak-anak saya mulai kecil itu saya sudah latih untuk menghafal ayat firman Tuhan. Jadi sebelum berangkat sekolah, ya, karena sekolah anak-anak saya itu dengan rumah saya itu dekat sekali. Jadi tinggal nyebrang begini udah sekolah. Nah, anak-anak saya kan saya didik untuk mereka tidak terlambat, ya. Baik pergi ke sekolah, mau pergi kemana, mereka harus persiapan sedemikian rupa. Nah, salah satu syaratnya yaitu sebelum mereka berangkat ke sekolah, mereka harus hafal ayat. Nah, kalau mereka berangkat ke sekolah sampai terlambat, mereka akan malu karena itu saya sudah tanamkan memang, ya, bahwa kalau kamu itu terlambat, kamu itu akan merugikan diri sendiri, juga merugikan banyak orang. Maka itu jangan terlambat. Makanya anak saya paling nggak suka juga untuk terlambat. Maka mulai kecil itu mereka akan prepare, ya, mempersiapkan dirinya sebelum sekolah itu mereka hafal ayat karena itu saya wajibkan. Maka itu ketika sekarang usianya sudah menginjak remaja, maka seperti yang ditulis di Amsal ini, dia nggak menyimpang. Jalannya ada di jalan Tuhan, dan apalagi dia melihat keteladanan daripada saya dan istri saya, ya, sehingga apa yang kami praktekkan itu mereka bisa lihat dengan nyata. Ya, itu aja Kang Rene yang saya mau sharingkan tentang mendidik anak-anak muda menurut jalan yang patut. Dia tentang what makes you who you are. Apa yang membuat kamu seperti begitu? Lalu di dalam penelitian itu diungkapkan tentang sebenarnya yang membentuk kita itu adalah 25% itu gene, dari orang tua dan sebagainya. Lalu 75% itu environment, lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi tadi Pak Yongki berbicara tentang lingkungan yang bagaimana bisa membentuk anak-anak kita. Lalu Pak Rene berbicara tentang gene atau ya gene, ya, genetik dari orang tua, dari opa oma membentuk kita gitu. Yaitu sharing dari saya. Thank you. Pak De, Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Ya saya ini produk dari PKs, ya. Orang tua saya hamba Tuhan, dan ya saya juga memang mengalami yang namanya kesibukan orang tua dalam pelayanan. Tapi seperti Pak Yongki tadi katakan bahwa keteladanan yang mereka berikan secara tidak langsung membentuk jalan hidup yang saya pakai bahasa bekerja sama dengan jalan hidup yang Tuhan sudah tentukan buat saya. Dan walaupun memang saya ya sempat keluar jalur, tapi ketika sampai detik ini pun orang tua saya masih memberikan teladan-teladan yang sangat baik bagi saya, dan saya bersyukur untuk hal itu. Terima kasih, itu saja dari saya, Pak. Thank you. Ya. Oh ya, saya belum kenalkan ini Pak Yohanes ini, Pak Sutoyo dan Ibu Heni. Pak Sutoyo itu di Jogja, Pak Yohanes. Oh ya, oke. Halo Pak, saya di Ohio, Pak. Wow, Ohio. Ya, di Columbus dan di Cleveland, Pak. Ya, jam berapa di situ, Pak Yohanes? Di sini jam 2.38. Sama-sama ya. Oh, sama ya? Masih sama. Masih East Coast kita. Oh.
Masih Eastern Standard Time. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih Pak. Maaf saya lagi di jalan soalnya. Ya, ya. Mm-mm. Saya lingkungannya rusak, Pak. Bapakku dukun tukang santet ya. Pantes, Pak. Mantap itu Pak, mantap itu Pak. Kan saya sudah beritahu ya, kenapa Iya. orang tua kami itu kaya sekali. Karena adik kakaknya ditenung mati sehingga warisannya kakek opa itu diterima bapak saya gitu. Jadi saya dididik dengan pedukunan. Jadi ada susuk-susuk di sini, di tangan lah, di mana-mana. Ya. Lalu jadi Kristen itu yang mujizat luar biasa. Nggak ada yang, karena di lingkungan gereja kami bukan lingkungan yang model kesembuhan ya. Tapi ternyata setelah saya percaya itu keluar sendiri itu. Ya. Jadi susuk-susuk itu keluar. Jadi semacam bau besi ya. Amin. Ya, seperti bau besi keluar dan dulunya diketuk gini nggak terasa, sekarang dijiwit saja sakit sekali gitu. Jadi setelah jadi Kristen, hidup mengembara, hidup enggan mati nggak mau. Ya. Tapi memang ya gen yang genetik ada pengaruh juga. Tapi menurut saya lingkungan yang paling mempengaruhi dan niat daripada pribadi itu juga akan membentuk. Saya melihat ada orang yang begitu keras terhadap anaknya, untuk tekun setia, orang tuanya pun begitu, tapi anaknya bandel. Ya, bandel. Jadi ada sisi-sisi lain dari kemauan kehendak daripada diri sendiri. Apakah itu didorong oleh lingkungan juga, enggak tahu, tetapi anak-anak, bahkan anak-anak hamba Tuhan ini ya, menjadi brutal, nakal, ya, luar biasa. Dulu saya menjadi bagian dalam UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, itu sekitar ada 125 anak pendeta di situ. Jadi kalau ada yang gelut, masa gelut, wah anak pendeta, itu kan. Jadi ada yang nyuri, wah anak pendeta. Lalu yang suka bolos anak pendeta. Kemudian saya coba membawa mereka ke Kaliurang. Jadi pembentukan diri, keluarga, lingkungan memang kompleks. Ya, kompleks. Jadi saya sendiri sulit menyimpulkan apakah gen, lingkungan, diri sendiri, rupanya itu yang terjadi ya, kompleks. Jadi dari saya latar belakang pedukunan, kemudian menjadi orang yang tidak pasti, pengembara yang tidak jelas, lalu menjadi hamba Tuhan. Saya sendiri nggak tahu bagaimana saya terbentuk. Tapi saya ya ada kerinduan saja lah, berkiat melayani gitu aja. Lingkungan saya enggak baik. Masa milenial saya pemuda, pengangguran, enggak jelas, ya, enggak jelas. Mungkin karena itu jadi pendeta awal enggak makan ya enggak apa-apa. Karena gajinya kecil sekali. Hanya 3.000 sebulan, hanya 2 minggu ya. Itu mungkin
di latar belakangnya perdukunan suka puasa, jadi nggak makan ya nggak apa-apa, makan malah makin sakti, saya pikiran begitu. Ternyata betul, makin sakti. Iya. Ya, jadi masing-masing orang menurut saya punya latar belakang pengalaman bagaimana pembentukan. Jadi kalau saya ditanya nggak tahu saya itu bagaimana. Tapi dari segi kerinduan pribadi yang sangat mendorong dari Alkitab, firman Tuhan, ya kerinduan itulah rupa-rupanya yang sangat berpengaruh. Sehingga saya dari segi naturnya susah bicara. Itu sebabnya tahun pertama jadi pendeta give up ya, keluar. Saya bilang nggak bisa jadi pendeta. Tapi anehnya setelah 1 tahun nggak jadi pendeta, rindu jadi pendeta. Itu aneh sekali. Yang mentobatkan saya seorang koster gereja. Koster gereja, di rumahnya ada persekutuan kaum ibu. Lalu saya datang, lalu dia panggil, Pak Pendeta duduk sini, diam saja kami senang. Itu mengubah hidup saya. Diam, duduk, nggak ngomong, seneng. Ya sudah, aku. Jadi ya saya duduk, diam, orang seneng, sudah. Masuk istri saya sekarang, istri saya lebih cerewet dari saya. Jadi kalau kamu cerewet, nggak ada yang dengar, siapa yang dengar? Jadi ya begitu. Jadi makanya dia seneng, ya saya seneng juga. Ya, begitu Pak. Makasih. Thank you, Pak. Ya. Jadi maksudnya menarik tadi Pak Utoyo mengatakan tentang perjalanan kehidupannya. Jadi berarti saya bisa tambah satu faktor di situ ya, berarti kayak ada divine intervention ya Pak Toyo ya. Kayaknya begitu. Satu faktor lagi di samping ada jin, ada environment, ada divine intervention, bagaimana kuasa Tuhan terlibat. Ya. Ya, betul. Terima kasih. Saya setuju, Pak. Iya. Ya. Nah, saya baca di kitab Raja Raja maupun Tawarikh tentang kisah-kisah yang ada di Yehuda dan Israel Utara atau yang disebut Israel. Itu kan ada yang bapaknya rohani, kakeknya rohani, cucunya jahatnya luar biasa. Ya. Tapi ada yang sebaliknya, ada yang kakeknya Jahat. tidak rohani, jahat sekali, bapaknya nggak rohani, tapi anaknya bisa rohani. Ajaib juga ya. Betul. Makanya ada pepatah, Pak. Pepatahnya, pemimpin itu tidak dilahirkan tetapi dibuat. Ya, sama dengan saya kira mungkin kependetaannya juga ya. Jadi tidak dilahirkan. Saya nggak ada keluarga lingkungan Kristen sama sekali. Nggak ada. Makanya anak kita yang lahir belum tentu itu. Jadi raja-raja Israel begitu kan. Orang tua baik, anaknya jahat. Orang tuanya jahat, anaknya baik. Jadi gimana terjadi? Jadi Bu Heni bilang memang intervention. Ya, divine intervention itu saya kira betul.